Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih. Apa kabar? Luar biasa kasih Tuhan yang boleh mempertemukan kita di malam ini. Hari ini Kamis tanggal 4 Juni tahun 2020. Tuhan memberi kesempatan bagi kita mengikuti program Renungan Malam dari Jemaat Satria Kasih Klasis Makassar Timur. Dan malam ini kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Mari mempersiapkan hati dan pikiran untuk menyambut firman-Nya. Marilah kita menghadap Tuhan dalam doa. Mari berdoa. Ya Tuhan, sampai saat ini Engkau terus menyertai kami. Engkau terus membimbing, mengarahkan hidup kami. Karena itu kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Dan pada kesempatan yang indah ini, ada waktu bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, tolonglah kami, sebab kami penuh dengan keterbatasan dan kelemahan. Kami hanya merindukan hikmat daripadamu. Biarlah Engkau karuniakan pada diri kami, Engkau bekerja pada diri kami, agar kami dapat memahami firman-Mu, dan menjadikannya sebagai pelita dan suluh dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, ini permohonan kami. Kerinduan dan doa ini kami sampaikan di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Malam ini kita akan membaca kitab Galatia pasalnya yang kelima, pada ayatnya yang ke-16 sampai 26. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh, dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menatang dan saling mendengki. Demikian seluruh firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada saat ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Dan itu harapan kita di masa-masa pandemik ini. Nah saudara-saudara, tema yang saya pilih, andalkanlah Roh Kudus dalam hidupmu. Saudara, peperangan apa yang selalu terjadi dalam diri kita sebagai anak-anak Tuhan? Ayo, peperangan apa? Pasti kita mau katakan peperangan antara keinginan daging dan keinginan roh. Saya kira itu yang selalu terjadi. Kalau ada yang menjawabnya seperti itu benar. Keinginan daging selalu berlawanan dengan keinginan roh. Selalu bertentangan. Tidak akan pernah ketemu. Keinginan roh hendak mengarahkan hidup kita pada Allah. Dia mau supaya kita mengikuti jalan Tuhan, mengikuti maksud Allah, itu keinginan daging. Tapi saudara-saudara, keinginan itu tadi keinginan roh. Tapi keinginan daging saudara-saudara membawa kita hidup dalam hawa nafsu, dalam dosa. Selalu membuat kita memberontak di hadapan Tuhan.
Keinginan daging adalah bagaimana yang nyata dalam kehidupan kita, yaitu yang dikatakan dalam pembacaan kemarahan, kebencian, kedengkian, dan sebagainya. Kalau keinginan roh atau buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, dan sebagainya. Sebagai manusia baru, kita yang sudah ditebus dosa kita, jangan katakan bahwa keinginan daging itu sudah hilang. Tidak. Keinginan daging itu masih aktif dalam diri kita. Kenapa saudara-saudara? Kita harus sadar bahwa di saat kita bertobat, keinginan daging itu tidak lenyap. Keinginan daging itu masih terus ada, menyeret kita, menjatuhkan kita, membuat kita jauh dari Tuhan. Coba pahami hal ini saudara-saudara. Walaupun kita sudah ditebus, kita sudah bertobat, tapi keinginan daging itu selalu menyeret kita jauh, meninggalkan Tuhan. Namun saudara-saudara, kalau kita melihat bahwa orang yang sudah mengakui dirinya bertobat di hadapan Tuhan, maka saudara-saudara, dia akan menikmati hal yang berbeda. Ketika ia sudah bertobat, lalu keinginan daging itu masih ada. Ketika dia melakukan kesalahan di hadapan Tuhan, dia akan merasa bersalah. Tapi orang yang tidak bertobat di hadapan Tuhan, saudara-saudara, ketika dia melakukan keinginan daging itu, dia menikmatinya. Sementara orang yang sudah bertobat, dia tidak menikmati, tetapi justru dihantui dengan perasaan salah. Nah saudara-saudara, ini yang selalu berperang dalam hidup kita. Dan itu juga dikatakan oleh Paulus. Tapi jangan mengatakan bahwa peperangan ini saudara-saudara akan terus terjadi. Ini bisa berakhir kata Paulus, yaitu kalau kita hidup di dalam roh. Sebab orang yang hidup di dalam roh, dia akan menanggalkan keinginan daging. Artinya bahwa dia hidup di dalam roh, dia berjalan bersama dengan Roh Kudus terus menerus, dan Roh Kudus akan menuntun dia, mengingatkan dia, sehingga dia menjauhkan diri dari keinginan daging. Orang yang tidak hidup di dalam roh, dia semakin jauh terseret dalam keinginan daging. Tetapi orang yang mau dibimbing oleh roh, mau memandang pada Kristus, dia punya harapan yang besar, dia menjadi orang-orang yang menyalipkan keinginan daging, menyalipkan keinginan-keinginan duniawinya, hawa nafsunya. Hidup oleh roh saudara-saudara adalah hidup yang memperoleh kemenangan. Semakin kita percaya, semakin kita berserah diri di bawah tuntunan Roh Kudus, semakin kita menyalipkan keinginan daging. Ya, yang mana yang kita mau pilih? Saya mau mengakhiri renungan malam ini dengan cerita seorang cucu kepada kakeknya. Dia katakan begini, "Kakek, saya ingin selalu berbuat baik. Tetapi kenapa yang selalu terjadi adalah yang jahat?" Lalu kakeknya mengatakan, "Hei cucuku, dalam dirimu ada 2 singa. Satu singa putih dan satu singa hitam. Nah, singa mana yang selalu menonjol? Tergantung caramu memberi makan. Kalau engkau memberi makan singa yang putih, maka engkau akan memperlihatkan sikap yang baik. Kalau engkau memberi makan pada singa yang hitam, maka engkau akan memperlihatkan keinginan-keinginan duniawi. Nah, karena itu yang mana engkau pilih? Ketika engkau memberi makan singa putih, maka yang baik yang selalu muncul dalam dirimu. Keinginan-keinginan yang baik yang engkau akan perlihatkan dalam dirimu. Janganlah memberi makan pada singa yang hitam." Apa yang kita mau petik dari dalamnya? Ketika Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, maka yang baik yang akan kelihatan. Buah-buah yang baik, buah-buah roh yang baik, kasih, sukacita, damai sejahtera. Dan dimanapun kita melakukannya ini, orang akan menerima kita. Tidak ada yang menolak. Nah, karena itu saya mengajak pada kita malam ini,
Marilah, andalkanlah Roh Kudus, hiduplah dalam tuntunan Roh, maka engkau akan memperlihatkan buah-buah Roh, 9 buah Roh itu. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah yang dirindukan, dan untuk melakukannya, maka Roh penolong, Roh kebenaran akan menguatkan kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita angkat pujian bersama NKB 104, apinya berkobar dalam hatimu. Apinya berkobar dalam hatiku, ku girang karena Yesus yang memberi. Dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh, darahnya membasuh diriku bersih. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, gembira hatiku selamanya. Ku bersaksi berseru, Yesus juru selamatku, karena ku berpegang pada janjinya. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Ya, ketika Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, maka kita dimampukan untuk selalu memperlihatkan buah-buah Roh. Kita akan hidup dalam tuntunan Roh. Mari menghadap Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Ya Tuhan, keinginan daging dan keinginan roh itu selalu ada dalam diri kami. Kadangkala Tuhan kami jatuh dalam cengkraman kuasa kegelapan, tapi kami bangkit karena tuntunan roh yang mengajak kami untuk keluar dari pekerjaan kuasa kegelapan. Dan karena itu Tuhan, kami ingin hidup sebagai anak-anak-Mu yang memberikan hasil buah-buah roh yang berkenan bagi Tuhan. Biarlah Engkau terus bekerja dalam hidup kami sehingga kami semakin kuat, semakin kokoh menghadapi hidup ini. Bapa di sorga, Engkau memberkati semua anak-anak-Mu dimanapun berada. Mereka yang menyaksikan siaran ini, biarlah Tuhan memberkati mereka semua, menolong dalam keluarga, memberkati pekerjaan dan usaha, memberkati anak-anak. Biarlah kasih sayang-Mu akan nyata, sehingga jemaat-Mu akan kuat, kokoh, teguh menghadapi hidup ini. Dan kami percaya bahwa Roh Kudus akan bekerja di hati mereka, sehingga mereka kuat dan tegar menghadapi setiap tantangan yang terjadi dalam hidup mereka. Peliharakan mereka semua. Engkau juga Bapa di sorga untuk terus memberkati setiap pelayanan yang dikerjakan majelis. Biarlah semua pelayanan itu membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Engkau memberkati kehidupan umat-Mu di muka bumi ini di masa-masa pandemik. Ada begitu banyak pergumulan dan tantangan yang terjadi. Ada begitu banyak orang-orang yang sedih, kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Ada begitu banyak orang yang mengalami krisis. Biarlah Tuhan hadir dalam hidup mereka. Kami rindu suasana normal kembali. Kami rindu suasana akan tenang kembali. Dan kami percaya kuasa Tuhan akan bekerja di muka bumi ini untuk menghentikan masa-masa yang sulit ini. Badai akan berlalu dan kami akan hidup normal lagi. Khusus kami di Indonesia, khusus kami di Kota Makassar, khusus kami dalam jemaat-Mu, biar kami semua tetap kuat, tenang, dan terus menjaga kondisi kami, bahkan mengikuti aturan yang ditetapkan pemerintah, sehingga kami pun juga terhindar dari virus yang ada. Bapa, sertai kami selalu, jaga kami di malam ini, ketika kami membaringkan diri, biar kami tidur dengan tenang, damai sejahtera menjadi milik kami, dan kami akan terus menyaksikan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kami hidup karena Roh Kudus yang bekerja dalam diri kami. Bapa, terima kasih, ini doa kami.
dengarkan dan kabulkan kerinduan kami. Semua kami bawa hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh menyaksikan renungan malam dari Jemaat Satria Kasih. Tuhan memberkati setiap saudara-saudara yang menyaksikan renungan ini. Biarlah firman-Nya menjadi berkat bagi saudara-saudara. Terima kasih, Tuhan memberkati. Salam sehat. Apinya berkobar dalam hatiku.